Hari ini pengundian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dilakukan, di mana AFC akan melakukan undian tersebut di kota Kuala Lumpur, kota di mana markas besar AFC berada. Sebanyak 18 tim nasibnya akan ditentukan, termasuk timnas Indonesia. Namun sebelum undian tersebut dilakukan, AFC ternyata sudah menentukan jadwal pertandingan, termasuk jadwal dari timnas Indonesia. Jika dilihat secara seksama, Indonesia mendapatkan jadwal yang terlihat sulit. Dan untuk itu, inilah pembahasan soal prediksi Indonesia membuat kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia berdasarkan jadwal yang telah dirilis sebelumnya. Ya, saat ini sebanyak 18 tim dari Asia sudah dibagi ke dalam pot masing-masing. Pot itu berdasarkan peringkat mereka di ranking FIFA. Untuk pot pertama dihuni oleh Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Sementara pot rendah atau pot ke-6 akan diisi oleh 3 negara, yakni Kuwait, Korea Utara, dan Indonesia. Itu berarti Indonesia berpotensi besar berada dalam grup yang sangat sulit, karena akan melawan raksasa dari Asia. Meski begitu, skuad Garuda harus tetap optimis dan yakin bisa memberikan perlawanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk jadwal pertandingannya sendiri akan dimulai pada bulan September mendatang, di mana di bulan itu masing-masing tim akan bermain sebanyak 2 kali. Jadwalnya kemudian berlanjut di bulan Oktober. Setelah Oktober, kemudian di bulan November, masing-masing tim juga akan bermain sebanyak 2 kali. Itu berarti pada tahun ini, tim peserta ronde ketiga babak kualifikasi akan bermain sebanyak 6 kali di tahun 2024. Sementara 4 pertandingan sisanya akan dilakukan pada bulan Maret dan Juni tahun depan. Itu berarti selama 1 tahun ke depan, timnas Indonesia mau tak mau harus fokus menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk jadwal dari timnas Indonesia pun sudah ditentukan, di mana pada matchday pertama tim Garuda akan bertandang ke tim yang berada di pot ketiga, yakni antara Arab Saudi, Uzbekistan maupun Jordania. Di pertandingan selanjutnya, giliran Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah. Kali ini lawannya adalah tim yang berasal dari pot kedua, yakni antara Australia, Qatar, dan timnas Irak. Sementara untuk pertandingan ketiga dan keempat, Indonesia akan kembali bermain ke markas lawan. Kali ini lawan yang bakal dihadapi adalah tim yang berada di pot 4 dan 5. Dan di pertandingan kelima, Indonesia akan mendapatkan ujian yang sangat berat, karena mereka bakal melawan tim yang berada di pot pertama, yakni antara Jepang, Iran, maupun Korea Selatan. Lebih lanjut, pada bulan yang sama Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah saat mereka menjamu tim yang berasal dari pot ketiga. Baru setelahnya, timnas Indonesia bisa sedikit bernafas karena jadwalnya akan kembali dilanjutkan pada tahun 2025. Di tahun tersebut, Indonesia akan memainkan sebanyak 4 pertandingan, 2 di bulan Maret dan 2 lainnya di bulan Juni. Untuk lawan di bulan Maret, Indonesia akan melawan tim yang berasal dari pot kedua dan keempat. Sementara di bulan Juni, Indonesia akan melawan tim yang berasal dari pot kelima dan pot pertama, masing-masing kandang dan tandang.
jadwal yang terbilang sulit bagi Indonesia. Jika melihat jadwalnya, tentu Indonesia akan mendapatkan kesulitan. Bagaimana tidak? Karena pada matchday pertama mereka langsung bermain tandang melawan tim yang berada di pot ketiga. Bukan berniat pesimis, tapi jika tidak melakukan persiapan dengan matang, bisa saja Indonesia langsung kalah di laga tersebut. Kekalahan yang bisa mempengaruhi mental para pemain. Untuk jadwal menjadi tuan rumah pun juga terbilang sulit, karena 2 laga kandang pertama Indonesia harus melawan tim yang berada di pot kedua dan pot pertama, di mana tim tersebut pastinya tim yang begitu kuat. Indonesia harus memaksimalkan laga kandang. Seperti yang terlihat dalam jadwal yang dihadapi Indonesia, tampaknya Indonesia harus memaksimalkan laga kandang untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Di mana dari 10 pertandingan, 5 diantaranya akan dimainkan Indonesia di GBK maupun Gelora Bung Tomo. Intinya saat bermain di markas sendiri, Indonesia tidak boleh kalah, kalau bisa semuanya berakhir dengan kemenangan. Meski sulit, asal kita optimis dan percaya diri, kemungkinan tersebut bisa saja tercapai. Sinteyong optimis dan mengincar posisi 3 atau 4 klasmen. Meski mendapatkan jadwal yang sulit, sebagai pelatih Sinteyong tetap optimis jika Indonesia mampu memberikan kejutan. Pelatih asal Korea itu pun menargetkan Indonesia untuk finish ke posisi 3 atau 4 klasmen. Karena dengan begitu, peluang lolos ke Piala Dunia tetap ada, karena Indonesia akan kembali bertarung di ronde keempat, melawan tim-tim yang berada di peringkat 3 dan 4 dari grup lain. Sebenarnya ranking FIFA Timnas Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kami harus berharap ada keajaiban. Jika ada sekitar 3 tim yang bisa kami lawan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kami bisa berusaha untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Maka kami juga bisa berharap untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami juga mempertimbangkan kemungkinan play-off antar konfederasi, kata Sinteyong pada media. Indonesia harus menambah pemain baru. Untuk hal ini sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, bahkan sudah dipikirkan sebelum Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga. Kini berhubung Indonesia lolos ke babak ketiga, mau tak mau mereka harus mencari pemain baru untuk menambah kekuatan. Saat ini sudah ada beberapa pemain yang dihubung-hubungkan dengan timnas. Mereka adalah Kevin Dix, Ole Romeni, dan Max Hilgers. Tapi sayang sampai saat ini belum ada kepastian dari 3 pemain tersebut. Jadi itulah pembahasan soal peluang Indonesia membuat kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.